Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Segap dengan NIM 20040100104, yaitu mengerjakan tugas lanjutan dari tadi, eh, yang dimana saya mengerjakan genap ya. Tadi saya mempresentasikan yang nitrimetri, sekarang lanjut ke bromatometri. Untuk pengertian bromatometri itu sendiri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan cepat. Tujuan percobaan yaitu untuk menentukan kadar tablet isoniazid dengan metode bromatometri. Jadi sampel yang digunakan untuk proses bromatometri yaitu adalah tablet isoniazid. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami cara-cara evaluasi kualitatif dan analisa kuantitatif. Yang ketiga, untuk mengetahui cara-cara evaluasi tablet isoniazid. Untuk monografinya yaitu ada sulfadiaginum. Saya mengambil dari Pharmacopoeia 3 halaman 581 dengan nama resmi sulfadiaginum dengan sinonim N2-pirimidisulfanilamida. Rumus molekul dan berat molekul yaitu C10H10N40O5S, berat 250,27. Pemariannya itu serbuk putih sampai agak kuning, tidak berbau atau hampir tidak berbau, stabil di udara, tapi pemaparan terhadap cahaya perlahan-lahan menjadi hitam. Dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam asam mineral encer, dalam larutan KOH, dalam larutan NaOH, dan dalam NH4OH. Agak suka larut dalam etanol dan asam aseton. Berkhasiat yaitu sebagai antibakteri dengan kegunaan sebagai sampel disimpan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ada isoniazid. Saya mengambil dari Pharmacopoeia 1 edisi keempat halaman 172. Nama resmi isoniazidum, sinonimnya itu isoniazid. Rumus molekul C6H7N3O, pemerian hablur putih atau tidak berwarna atau serbuk hablur putih tidak berbau. Kandungan tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Khasiatnya itu sebagai antituberkulosa, kegunaan sebagai sampel disimpan dalam wadah tidak tembus cahaya atau tertutup cahaya. Yang ketiga ada kalium iodida, diambil dari Pharmacopoeia Indonesia edisi ketiga halaman 330 dengan nama resmi kali-iodidum, sinonim kalium iodida, dengan rumus molekul atau berat molekul dengan rumus yaitu Ki, beratnya 166,90. Pemeriannya itu hablur putih heksahedra transparan dengan kelarutan sangat larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih dan dalam etanol 90%. Kegunaannya sebagai sampel dan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Ya. Selanjutnya kalium bromida diambil dari Pharmacopoeia 1 edisi ke-1 328. Nama resmi kali bromidum dengan sinonim kalium bromida, rumus molekul dan berat molekul yaitu dengan rumus KBr persyarat dengan berat molekul 119,01. Pemeriannya hablur tidak berwarna, transparan atau buram atau serbuk putih, tidak berbau, rasa asin dan agak pahit. Yaitu dengan kelarutan larut dalam lebih kurang 1 bagian air dan dalam lebih kurang 200 bagian etanol 90%. Khasiatnya sebagai sedatifum, kegunaan yaitu sebagai sampel disimpan dalam wadah tertutup baik.
Dalam uji praktikum bromatometri, yaitu ada alat dan bahannya. Dengan alat ada Aquades botol semprot, buret 25 mili, air 250 mili, gelas ukur dan neraca analitik, dan statif dan kleng. Yaitu bahannya ada aluminium foil, Aquades, kertas timbang, larutan KL, tablet isoniazid, supadiazin, larutan kanji, dan larutan HClP. Untuk prosedur kerjanya yaitu dari evaluasi tablet, keseragaman ukuran kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Keseragaman bobot itu ada pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 7. Tablet bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai berikut. Timbang 20 tablet, dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot. Rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan. Kolom A tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan. Kolom B, jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet. Satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan. Kolom A, tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan. Kolom B. Waktu hancur tablet tidak bersalut enterik. Penjelasannya ada di Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 6-7. Untuk alat, tabung gelas panjang 80 mm sampai 100 mm, diameter dalam lebih kurang 28 mm, diameter luar 30 mm, ujung bawah dilengkapi kaset kawat tahan karat, lubang sesuai dengan pengayak nomor 4, berbentuk keranjang. Keranjang disisipkan searah di tengah-tengah tabung kaca, diameternya yaitu 45 mm, dicelupkan ke dalam air bersuhu antara 36 Celcius dan 38 derajat Celcius, sebanyak lebih kurang 1000 mili. Sedalam tidak kurang dari 15 cm sehingga dapat dinaik turunkan dengan teratur. Kedudukan kawat kaca pada posisi tertinggi tepat di atas permukaan air dan kedudukan terendah mulut keranjang tepat di permukaan air. Itu pada cara 5 tablet dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang diturun naikkan secara teratur 30 kali tiap menit. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasar, kecuali fragmen yang berasal dari zat penyarut, kecuali dinyatakan lain. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut gula dan bersalut celatu. Uji kekerasan tablet atau Pharmaceutical Technology Parrot diambil dari ini, Pharmaceutical Technology Parrot pada 100 pada tahun 1971. Tablet diletakkan pada alat hardness tester pada posisi tegak lurus. Penekan alat diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Skala yang dibaca pada alat menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Tablet yang baik memiliki kekerasan antara 4-8 kilogram. Uji kerapuhan yang diambil dari Farmaceutical Technology Parrot 1971. 20 tablet yang sudah bebas didebukan timbang. Tablet tersebut kemudian dimasukkan ke dalam abrasif tester dan Priabilis tester. Alat diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Tablet kembali dibebas debukan dari penis yang menempel. Dihitung persen kehilangan bobotnya. Tablet yang baik memiliki kerapuhan tidak lebih dari 1%. Untuk penetapan kadar dari bromatometri, tidak kurang dari 20 tablet timbang dan diserbukan. Sejumlah serbuk ditimbang dengan seksama setara dengan 100 mg isoniazida, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Serbuk dilarutkan dalam 50 ml campuran 1 bagian kalium bromida dan 10 bagian asam klorida 0,15. Larutan didinginkan hingga suhu lebih kurang 15 Celcius. Ditritasi perlahan-lahan dengan natrium nitrit 0,1 m, diaduk kuat-kuat hingga pengaduk kaca yang dicelupkan pada larutan titrasi
memberikan warna biru seketika pada saat digoreskan pada kertas kanji ya juga. Untuk data percobaannya itu secara organoleptis, bentuk bulat, warna krem, tidak merata, ada bercak kuning, bau tidak berbau, rasa sedikit pahit. Nah, ini ada tabel dari uji kualitatifnya, yaitu nomor 1 dengan sediaan INH bentuknya bulat warna kuning. FCl endapannya berbusa dan warna coklat. KMNO4 bentuk endapan warna coklat tua. Drag and drop bentuk endapan warna orange. Mayer bentuk endapan warna orange. Burchard endapan berwarna orange. Pihling berbentuk endapan dan warnanya itu hijau kebiruan. Selanjutnya Pihling B berbentuk endapan dengan warna kuning, Molis dengan berbentuk endapan warna orange, PP endapan dengan warna coklat, JM berbentuk endapan warna kuning, K2CRO4 berbentuk endapan warna coklat muda, NaOH berbentuk endapan warna kuning, HCl2N berbentuk endapan warna oranye, H2SO42N berbentuk endapan warna orange. Nama segian yang terakhir yang nomor 16 berbentuk endapan warna orange. Uji kualitatif melalui perhitungan KBR 03 N sama dengan gram kali grek kali 1000 berat molekul kali 0,1 gram kali 6 kali 1000 661 kali 500 sama dengan 0,1 sama gram kali 12 167 gram KBR 03 sama dengan 1,392. Pembakuan bromatometri yaitu ada V kali N sama dengan Mg kali grek 500 N sama dengan 139,2 kali 6 bagi 167 N sama dengan 0,1. Kesetaraan KBR ketiga yaitu 3,4216 gram. Penetapan kadar ini INH, penimbangan INH 2 kali kesetaraan kali volume bulet. 3 dibagi 2 kali 3,4216 kali 25 mili bagi 3 sama dengan 17,02 mg. Nah, ini ada tabel untuk pada berat sampel yaitu 57,5 mg dengan volume KBR 03 15,15 mili. 15,5 mili. Yang kedua 57,2 mg dengan volume KBR 03 15,3 mili. Berat sampel yang ketiga 57,8 mg dengan volume KBR 03 15,7 mili. Ada perhitungan P kali N kali kesetaraan kali 100% dibagi N kali 5 mili kali miligram sampel. Yaitu dengan angka 15,5 kali 0,1 kali 3,4216 kali 5 kali 100% dibagi 0,1 kali 57,2 sama dengan 92,234%. Perhitungan selanjutnya yaitu V kali N kesetaraan kali 100% dibagi N kali miligram sampel. 15,3 kali 0,1 kali 3,4216 kali 100% dibagi 0,1 kali 57,2 sama dengan 91,522%. Selanjutnya V kali N kali kesetaraan kali 100% dibagi N kali miligram sampel, yaitu dengan angka 15,7 dikali 0,1 dikali 3,4216 kali 100% dibagi 0,1 kali 57,8 sama dengan 92,939%. Jadi rata-ratanya yaitu ada
pada angka 92,234% tambah 91,522% ditambah 92,929% dibagi 3, yaitu hasilnya 92,232%. Untuk evaluasi tablet pada keseragaman tablet, yaitu menggunakan rumus GD sama dengan 2 kali FB. TDD kali H. Tablet 1, 2 kali 3,5 dibagi 3,14 kali 1,1 kali 0,51, yaitu 3,97. Tablet 2, 2 kali 3 dibagi 3,14 kali 1,1 kali 0,51 sama dengan 341. Sama dengan 3,41. Tablet 3, 2 kali 4 dibagi 300 dibagi 3,14 kali 1,1 kali 0,51, yaitu hasilnya 4,54. Yang tablet keempat, 2 kali 4 dibagi 3,14 kali 1,1 kali 0,51, yaitu 4,54. Tablet kelima, 2 kali 5 dibagi 3,14 kali 1,1 dikali 0,51 sama dengan 5,68. Lanjut, ada tabel INH bobot 5 tabel 2,5 gram. X sama dengan 25 gram per 5 tablet sama dengan 0,5 gram. Yang ke satu itu ada menunjukkan angka kekerasannya 3,5 dengan ketebalan 0,51 dengan berat 0,48 dengan diameter 1,1. Yang kedua kekerasannya ada 3 dengan ketebalan 0,1 berat 0,49 dengan diameter 1,1. Yang ketiga ada kekerasannya menunjukkan angka 4 tebal 0,1 berat 0,48 dengan diameter 1,1. Yang keempat kekerasannya itu 4 dengan tebal 0,51 dengan berat 0,48 dengan diameter 1,1. Yang kelima kekerasannya 5 dengan tebal 0,1 dengan berat 0,48 diameter 1,1. Tablet pertama 0,5 dikurangi 0,48 dibagi 0,5 kali 100% sama dengan 4%. Tablet kedua 0,5 dikurangi 0,49 dibagi 0,5 dikali 100% sama dengan 2%. Tablet ke dua perhitungan kedua 0,5 kurangi 0,48 dibagi 0,5 kali 100% sama dengan 4%. Tablet keempat, oh yang tadi itu adalah tablet ketiga ya. Lanjut ke tablet keempat, sekarang 0,5 kurangi 0,48 dibagi 0,5 dikali 100% sama dengan 4%. Tablet kelima 0,5 dikurangi 0,48 dibagi 0,5 dikali 100% sama dengan 4%. Kerapuhan berat awal 5 tablet sama dengan 0,5 gram setelah abrasi kecil sama dengan 2,8 gram. Setelah abrasi besar sama dengan gram, abrasi kecil menunjukkan angka 100 yaitu 1,1 dikurangi 2,0 sama dengan 20%, kan angka 22,5. Abrasi besar yaitu 100, 1 dikurangi 2,0 sama dengan 28% menunjukkan angka 2,5. Waktu hancur tablet INH 6 tablet yaitu 0,9 bagi 13 menit. Penyimpangan kadar obat yaitu menunjukkan angka 92,232% dibagi 98 kurangi 102%, hasilnya yaitu 233,058%. Nah, untuk pembahasannya, pada penetapan kadar tablet INH digunakan metode titrasi nitrimetri dalam Farmakope Indonesia telah ditetapkan bahwa kadar isoniazid dalam tablet tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 107% dari percobaan yang dilakukan didapatkan rata-rata kadar INH dalam tablet 92,232%. Hal ini menunjukkan bahwa tablet INH sudah menyimpang karena
menyimpang dari kadar yang tertera pada label. Hal ini dapat terjadi mungkin karena terjadi kesalahan saat melakukan titrasi, mungkin dikarenakan ketidaktepatan saat pembekuan NaNO2 dan pembuatan pasta kanji sehingga kadar menyimpang terlalu jauh. Untuk evaluasi tabletnya, untuk mengetahui karakteristik suatu kesediaan tablet, maka diperlukan serangkaian evaluasi atau pengujian terhadap sediaan tersebut karena sebagian besar di antara kita tidak mengetahui parameter-parameter uji sediaan tablet. Perlu untuk diketahui beberapa parameter uji sediaan tablet, di antaranya adalah uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan atau friabilitas, uji disolusi, dan uji waktu hancur. Pada uji keseragaman bobot ditimbang 20 tablet INH dan dihitung bobot rata-ratanya dari percobaan. Didapatkan ukuran bobot tablet yaitu 3,97%, 3,41%, 4,54%, dan 5,58%. Syarat dari keseragaman bobot dari suatu tablet menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga adalah jika ditimbang satu persatu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. Nah, ini ada tabel untuk bobot rata-rata tablet dan penyimpangan bobot rata-rata dalam persen. Kurang dari 25 mg yaitu 5 penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya. Untuk yang pertama 15, yang kedua 30, 26 sampai 150 mg. Yang pertama 10 dan kedua 20, 151 sampai 300 mg. Yang pertama 7,5, yang kedua 15, lebih dari 300 mg. Yang pertama 5 dan kedua 10. Dari data yang didapatkan, tablet INH yang memenuhi syarat pada kolom A, sedangkan pada kolom B tidak memenuhi syarat karena lebih dari 10%. Kerapuhan yaitu parameter lain dari ketahanan tablet terhadap goncangan dan pengikisan. Untuk menguji kerapuhan tablet digunakan alat abrasif dan probability tester. Nilai kerapuhan yang baik menurut Parrot 1971 yaitu tidak boleh lebih dari 1%. Tablet INH yang dievaluasi masih mempunyai persyaratan karena kerapuhannya 20%. Untuk abrasif tester dan 28% untuk friability tester. Selanjutnya, uji kekerasan tablet dilakukan untuk mengetahui ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, tekanan, dan kemungkinan terjadinya keretakan tablet pada saat pembungkusan, pengangkutan, dan penyimpanan. Tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4 sampai 8 kg. Menurut Parrot 1971. Dalam uji kekerasan tablet, INH dapat didapatkan kekerasan tablet rata-rata sebesar 7,8 kg. Ini berarti tablet INH tersebut masih memenuhi syarat. Selanjutnya, uji waktu hancur adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui waktu hancurnya tablet dalam media yang sesuai sehingga tidak ada lagi tablet yang tertinggal di atas kasa. Percobaan uji waktu hancur tablet dilakukan dengan alat desintegration tester pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Dalam percobaan didapatkan waktu yang diperlukan tablet INH untuk dapat hancur adalah 8 menit 13 detik. Ini berarti tablet INH tersebut masih mempunyai standar waktu hancur tablet karena menurut Farmakope Indonesia waktu yang diperlukan untuk menghancurkan tablet tidak bersalut adalah 15 menit. Untuk kesimpulannya, evaluasi yang dilakukan pada percobaan adalah uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, dan uji waktu hancur. Tablet INH yang diuji masih memenuhi persyaratan uji kekerasan, uji kerapuhan, dan waktu hancur, sedangkan keseragaman bobot sudah tidak memenuhi persyaratan. Cara penetapan kadar INH dalam sediaan tablet adalah titrasi nitrometrik. Kadar INH yang didapat dalam percobaan sudah menyimpang dari standar yang ditetapkan Farmakope Indonesia. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari Depkes RI, Parrot 1971, dan Gus Mayadi, Universitas 17. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk penyampaiannya yang mungkin
kurang baik, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.